Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik sahabat, kali ini kita akan kembali membahas soal ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 untuk SMP ataupun MTS pada halaman 53 buku Erlangga Kurikulum Merdeka. Uji pemahaman. A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Soal nomor 1. Kita harus bersyukur atas keberadaan alam semesta dengan segala isinya. Hal ini kita lakukan sesuai dengan pedoman lembaga A. Pendidikan, B. Keluarga, C. Agama, D. Politik. Baik sahabat, lembaga ini adalah sebuah peranata sosial ya sahabat, di mana bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan, pemenuhan kebutuhan, dan lain-lain ya sahabat ya. Jadi dari keempat opsi ini atau pilihan ini, ada 4 lembaga sosial yang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah ada di lingkungan kita. Yang A, tentunya sahabat sendiri masih ada di dalamnya, yaitu lembaga pendidikan. Apakah lembaga pendidikan mengajarkan kita atau kita harus bersyukur dalam keberadaan alam semesta? Segala hal ini dilakukan sesuai dengan pedoman lembaga. Ya, lembaga pendidikan biasanya memberikan kita tentang pemahaman keilmuan, pendidikan, dan segala macamnya ya sahabat. Ya, contohnya sekolah ya sahabat ya. Kita juga mendapatkan itu di sekolah. Tapi ini lembaga apa yang paling spesifiknya ya masalah bersyukur ini? B. Keluarga. Ya, keluarga itu juga lembaga sahabat ya, dimana lembaga terkecil atau organisasi terkecil manusia itu adalah keluarga, dimana terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ada ibu, ada anak sebagai anggota keluarganya. Itu termasuk dalam peranata sosial terkecil, keluarga. Kemudian C. Agama ya. Agama tentunya adalah lembaga formal ya, yang memberikan kita sebuah edukasi atau ranah yang memberi kita pengetahuan tentang kehidupan, kepercayaan kepada Tuhan ya. Jadi lembaga agama ini contohnya adalah Departemen Agama, tempat kita belajar membaca Al-Quran ya, MDA, TPA ya, atau rumah ibadah, itu juga masuk ke lembaga agama ya sahabat ya. Kemudian D. Lembaga politik ya. Kalau politik ini adalah tempat di mana bertukarnya para pemimpin bangsa ini atau para pemimpin negeri ini ya sahabat ya. Di situ ada proses rotasi perubahan pemerintahan. Itu disebut lembaga politik. Salah satunya contohnya presiden itu sendiri adalah lembaga politik ya. MPR, DPR itu masuk ke kategori lembaga politik sahabat ya. Jadi yang mengajarkan kita bersyukur ya secara spesifik ini sahabat ya. Jawaban yang pas itu adalah C. Lembaga agama. Oke, nomor 1 sudah terjawab ya sahabat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Dalam upaya pengelolaan sumber daya manusia, keluarga sangat berpengaruh terhadap A. Perkembangan kepribadian sumber daya manusia, B. Penetapan ketertiban hukum dalam masyarakat, C. Pemutusan hubungan kerja dalam suatu organisasi, D. Penentuan harga faktor-faktor produksi ya. Jadi rumah tangga keluarga ini ya adalah penentu harga faktor-faktor produksi, karena lembaga keluarga ini ya adalah lembaga di mana asal usul manusianya dari situ ya sahabat ya. Di sini ada dalam pengelolaan sumber daya manusia, keluarga dapat berpengaruh terhadap katanya. Jadi pengaruhnya tuh harga pasar itu dipengaruhi oleh lembaga keluarga, karena pendapatan dari sanalah yang akan diputarkan ya atau diberikan kepada pasar, dilempar kepada pasar. Baik sahabat, untuk nomor 2 jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Penggunaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membawa kualitas hidup yang lebih baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang
merupakan fungsi lembaga. A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Keluarga, D. Politik. Ya, di sini muncul satu lembaga lagi, yaitu lembaga ekonomi ya sahabat ya. Lembaga ekonomi tentunya adalah akan memenuhi kebutuhan barang dan jasa ya. Jadi barang dan jasa itu dipasok oleh lembaga ekonomi ya, pasar tersebut ya. Maka jawaban yang pas untuk nomor 3 ini adalah ya, betul sahabat, lembaga ekonomi B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif terkait tingkat kesehatan tanah sebagai dasar pertanian berkelanjutan merupakan salah satu fungsi dari lembaga. Oke, analisis penyajian data ya. Jadi kalau ada analisis penyajian data tingkat kesehatan, itu adalah salah satu fungsi dari lembaga pendidikan karena memberikan pengetahuan dan keselarasan dalam kita berpikir. Jawaban nomor 4 adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu contoh peranan lembaga agama dalam pemanfaatan sumber daya manusia adalah A. Melakukan pemberdayaan masyarakat, B. Membentuk sikap religius sumber daya manusia, C. Menetapkan peraturan terkait sumber daya manusia, D. Mempersiapkan individu untuk berbagai peran sosial. Salah satu contoh peran dari lembaga agama adalah membentuk sikap religius sumber daya manusia. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.